diskusi hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Putri Intan Juwita. Apakah Putri Intan Juwita? Sebentar Rizky. Di kelompok Palembang Indralaya ada agama Hindu ya? Coba jawab dulu. Ada, Pak. Ada ya? Siapa namanya? Nggak tahu juga Pak agamanya non apa Pak, tapi non Pak. Non Muslim. Iya Kristen Pak, apa benar Hindu? Pak. Non Muslim Pak. Hah? Iya Pak, non Muslim, tapi saya nggak tahu Pak agamanya apa Pak. Nah, ya sudah ya. Lanjut Ki. Siapa? Adapun topik yang akan kami bahas yaitu motivasi dan transfer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Farhan. Hari ini saya akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Saudari Putri Intan Juwita. Apakah Saudari Putri Intan Juwita ada di ruang meeting Zoom ini? Hadir, Riki. Dan yang kedua itu saya sendiri Muhammad Riki Farhatullah. Dan yang ketiga itu Krisna Kurniawan. Apakah Saudara Krisna Kurniawan ada di ruang Zoom? Ada, Ki. Sedangkan rangkaian diskusi yang akan kita lewati hari ini yaitu yang pertama yaitu sesi pembukaan, yang kedua penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir yaitu sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai diskusi. Kita mulai sesi yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka diskusi ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Materi yang pertama saya persilakan untuk Saudara Krisna Kurniawan membacakannya. Kepada Saudara Krisna Kurniawan, saya persilakan. Oke, terima kasih. Baiklah, pengertian motivasi belajar. W.S. Wickel berpendapat bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam dari siswa untuk menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu. Maka tujuan yang dikehendaki siswa tercapai. Sardiman mengatakan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam dirinya yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan diri kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu tercapai. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi belajar adalah dorongan atau kekuatan dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan serta arah belajar untuk mencapai tujuan yang dikehendaki siswa. Lanjut. Motivasi berdasarkan alasan timbulnya. Burton yang dikutip oleh Parasibu dan Simanjutak membagi motivasi menjadi dua. Satu, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam individu untuk berbuat sesuatu. Dua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari luar individu. Dan ada lagi fungsi motivasi siswa. Menurut Sardiman, fungsi motivasi bagi siswa antara lain: satu, siswa untuk berbuat jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Dua, menentukan arah, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Tiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Lanjut. Teori motivasi. Teori behavioral
fokus pada perubahan di dalam tingkah laku yang merupakan hasil dari pengalaman dan lingkungan. Teori humanistik menekankan bahwa usaha individu untuk memaksimalkan keseluruhan potensinya sebagai manusia. Teori kognitivi menguji harapan dan keyakinan individu dan usaha mereka untuk memahami bagaimana kerja lingkungan. Lanjut. Teori kognitif. Coba dibaca lagi, coba diingat lagi. Teori kognitif. Teori kognitif. Kognitif. Walah. Kognitif. Hmm. Lanjut. Baiklah, terima kasih Pengertian. kepada Saudara Krisna Kurniawan, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Putri Intan Juwita. Kepada Saudari Putri Intan Juwita, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian transfer dalam belajar gerak. Transfer dalam belajar gerak dapat diartikan sebagai pengaruh latihan keterampilan sebelumnya terhadap belajar suatu keterampilan yang baru. Keterampilan yang baru itu meliputi yang pertama ada transfer positif, kemudian transfer negatif, yang ketiga ada transfer netral atau zero transfer. Next. Kemudian, pengaruh transfer dalam belajar gerak dan psikologi. Yang pertama, transfer dalam belajar gerak. Ada pengertian lain mengenai transfer dalam belajar gerak yang disebut transfer bilateral. Transfer bilateral adalah memberikan latihan kepada salah satu anggota tubuh, maka berpengaruh kepada anggota tubuh yang lain yang tidak dilatih. Pengertiannya dapat digambarkan sebagai berikut. Misalnya, seorang pemain bola basket tingkat pemula akan menyempurnakan keterampilan untuk mendribel bola dengan salah satu tangannya. Demikian pula seorang pemain sepak bola ingin meningkatkan kemampuan menembak dengan salah satu kakinya. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi terjadinya transfer dalam belajar gerak yang paling utama adalah kesamaan atau keserupaan antara kedua kegiatan. Next. Masih di pengaruh transfer dalam belajar gerak dan psikologi, yang kedua ada transfer faktor-faktor psikologi. Aspek-aspek psikologi misalnya sikap, attitude, penghargaan, angan-angan, ideal, prasangka, alasan, atau motif semuanya merupakan subjek transfer. Aspek tersebut secara aktif terlibat dalam menetapkan tujuan seseorang dan membentuk aktivitas yang dilakukan. Next. Pertimbangan agar terjadi transfer positif. Yang pertama, transfer merupakan proses yang menguntungkan untuk mencapai prestasi yang baik agar transfer positif dapat terjadi. Transfer bukan merupakan materi pelajaran yang harus diajarkan, melainkan merupakan suatu kondisi yang harus diciptakan. Saya kembalikan ke moderator. Yang mau masuk lah balik. Boleh. Ya, terima kasih kepada Saudari Putri Intan Juwita. Dan yang selanjutnya, untuk sesi tanya-jawab. Saya persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk membacakan pertanyaannya. Apa? Yuk, aku tidak. Moderator, izin bertanya. Ya, silakan untuk Saudara Fajar Hari Widodo. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fajar Hari Widodo dari kelas Palembang. Jadi saya tadi lihat di PPT pengertian transfer dalam belajar gerak. Terus pengertian transfer dalam belajar gerak itu adalah pengaruh latihan keterampilan sebelumnya terhadap keterampilan baru. Jadi tadi keterampilan baru itu ada positif, negatif, dan netral. Tolong minta contohnya di dalam ketiga
positif, negatif, dan netral tersebut. Ya, terima kasih untuk Saudara Fajar Hari Widodo. Agar lebih jelas, silakan Saudara ketik di kolom chat. Terima kasih. Oke, yang belum on kamera, moderator diingatkan lagi biar on kameranya ya. Ya, untuk teman-teman silakan semuanya on cam. Terima kasih. Baik, moderator, izin bertanya. Ya, silakan Saudari Feby Kristiani Manurung. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feby Kristiani Manurung dari kelas Indralaya. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, Pep, jelas. Oke. Pertanyaannya, aspek-aspek psikologi apa yang menyebabkan berkurangnya motivasi belajar siswa? Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Feby Kristiani. Agar lebih jelas, silakan Saudari ketik di kolom chat. Terima kasih. Jika tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, Ini bertanya. oh ya, silakan Saudara Zainuddin. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya ini lebih cenderung ke kelompok kalian ya. Menurut kelompok kalian mengenai materi motivasi dan transfer belajar gerak, motivasi apa saja yang kalian siapkan sebagai guru untuk anak yang belum mempunyai jati diri dalam mengembangkan bakatnya? Sekian, terima kasih. Baik, Saudara Zainuddin, terima kasih untuk pertanyaannya. Agar lebih jelas, silakan Saudara ketik di kolom chat. Terima kasih. 3 pertanyaan telah kami terima dan sebagai kelompok penyaji, kami akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dari teman terlebih dahulu. Kelompok yang Indralaya itu gimana? Kelompok yang Palembang itu Indralaya yang salah tadi. Izin Bu, kelompok Palembang Bu. Mana itu? Jadi tampilkan yang lama ya Bu? Ya, tidak mungkin kamu buat yang baru. Baik Bu, sebentar Bu. Izin Bu, ini jadi kelompok Palembang dulu ya, yang paparan. Atau tidak usah saja lah kelompok ini.
apa dibahas. Sudah kan yang lalu. Buat saja minggu depan atau gimana, tidak usah lagi. Paran. Oh iya, Bu. Lagi. Tidak usah lagi lah. Nanti makalah sama PPT-nya kami kumpulkan secepatnya, Bu. Silakan ini nanti lanjutkan aja yang ini, yang salah enggak usah lah dibahas lagi yang salah-salah ini. Diskusikan saja materi yang benar, ya. Silakan. Nomor 3, ditanyakan apa yang ingin ditanyakan. Untuk sesi pertanyaan ini sudah, Bu. Kami lagi mendiskusikan jawabannya. Ini tidak dilempar ke kelompok Palembang dulu, Bu? Apanya yang mau dilempar? Kan materinya salah, bilang tadi. Oh iya, Bu. Maaf. Pertanyaannya aja, silakan. Kalau memang masih ada pertanyaan, silakan dibuka lagi. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan, saudara. Sebentar, lagi azan.
Baiklah, saya persilakan kepada Saudara Krisna Kurniawan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Fajar Hari Widodo. Kepada Saudara Fajar Hari Widodo mohon diperhatikan, dan kepada Saudara Krisna Kurniawan saya persilakan. Baiklah, dari pertanyaan dari Fajar Hari Widodo tadi, dia bertanya contoh dari keterampilan baru positif, negatif, dan netral. Nah, transfer positif adalah transfer yang bersifat menguntungkan. Transfer positif terjadi apabila pengusaha keterampilan tersebut sebelumnya dapat membantu atau mempermudah dalam berusaha menguasai keterampilan baru yang sedang dipelajari. Sebagai contoh, pengalaman bermain tenis meja sebelumnya mendapat mempermudah dalam belajar tenis. Transfer negatif adalah transfer yang bersifat merugikan. Transfer negatif terjadi apabila penguasaan keterampilan sebelumnya justru menghalangi atau mempersulit terhadap belajar keterampilan baru. Sebagai contoh, dalam mempelajari forehand dalam tenis mempelajari forehand dalam tenis akan mengalami kesulitan apabila sebelumnya telah melakukan latihan kesimpulan persampelan forehand untuk bulu tangkis. Pukulan dalam bulu tangkis banyak menggunakan gerakan memecut dalam pergelangan tangan, sedangkan forehand pada tenis pergelangan tangan harus kokoh. Transfer netral atau zero transfer. Transfer ini terjadi apabila penguasaan keterampilan sebelumnya tidak berpengaruh terhadap belajar keterampilan yang baru. Contohnya, keterampilan memanah tidak berpengaruh saat belajar renang. Moderator, selesai. Ya, terima kasih untuk Saudara Krisna. Apakah Saudara Fajar Hari Widodo sudah puas dengan jawaban Krisna tadi? Oke, terima kasih moderator. Mungkin bisa saya terima. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kan kepada Saudari Putri Intan Juwita untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Febi Kristiani Manurung. Kepada Saudari Febi Kristiani Manurung mohon untuk diperhatikan. Dan kepada Putri Intan saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pebi dari kelas Indralaya. Aspek-aspek psikologi apa yang menyebabkan berkurangnya motivasi belajar siswa? Menurut kelompok kami, ada beberapa faktor penyebab kurangnya motivasi belajar siswa, diantaranya yaitu dari diri sendiri, di mana tidak memiliki cita-cita yang jelas. Kemudian juga ada faktor lingkungan, pergaulan yang salah misalnya. Kemudian ada dari faktor peran guru. Guru memiliki peranan yang penting kemudian ada faktor dari keluarga yang bisa disebabkan karena keluarga yang tidak harmonis yang mengganggu konsentrasi belajar. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri Intan Juwita. Dan untuk Saudari Febi Kristiani Manurung, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Intan Juwita, jawaban yang sangat jelas.
Silakan. Izin jeda sebentar, Bu. Di sini lagi azan. Kok nggak ada suara nih? Bu Ani, halo? Iya, Pak. Pak Oh, Mei iya. nelpon bentar, Pak. Apa? Pak Mei nelpon, Pak, bentar. Oh iya, enggak, ini siapa lagi tadi? Enggak. Kok diam, Mbak ya? Izin, Pak, lagi nyari jawaban dari Suaranya oke, suaranya enggak jelas. Izin, Pak, lagi nyari jawaban dari Zainuddin tadi, Pak. Nyari kemana dia, Perbumuli? Masa nyari lama kali? Kalau enggak bisa jawab, lempar sama kawannya. Bisa ada yang bisa jawab apa enggak? Untuk pertanyaan dari Saudara Zainuddin, kami belum menemukan jawabannya. Jika teman-teman yang bisa menjawabnya, kami persilakan.
Apa itu pertanyaannya? Coba ulang lagi. Untuk saudara Zainuddin, bisa diulang pertanyaannya. Tanyanya enggak tahu gimana jawabnya. Pertanyaannya itu beda. Ini moderator aja enggak tahu pertanyaannya itu. Bagaimana memotivasi teman yang belum mempunyai jati diri dalam mengembangkan bakatnya? Tanyaannya aja lupa, Pak. Gimana mau jawabnya? Ini psikologi atau gerak motorik? Jadi motivasi hubungannya dengan gerak motorik. Jangan dilarikan ke psikologi atau ke kognitif. Ya, pembelajaran kita ini ke gerak motorik. Jadi motivasi ke gerak motorik. Jangan nanti dilarikan ke psikologi. Ini motivasi dan belajar gerak. Ya. Ini tadi di awal sempat marah ini Pak saya, karena salah lagi yang satunya itu materi. Padahal materi yang diberikan itu materi minggu lalu lagi yang dikerjakannya. Yalah, nanti ketemu dengan saya dulu mahasiswa ini. Ya. Memang kalau belum pernah ketemu dengan kita ya begini jadinya memang. Mudah-mudahan semester depan kita sudah tatap muka lah. Ini rambutnya juga banyak yang enggak beres. Si Ricky ini termasuk Ricky ini rambutnya panjang dari Ricky. Ya, silakan. Gimana nih Ricky? Masih bingung Bu pertanyaan saya tadi Bu. Masih dicari. Baik, begini aja sekira ya. Ini kan kita belajar sekarang motivasi ya. Itu gerak. Ya. Motivasi itu apa? Kan itu. Ya, motivasi itu kan bagian dari emosi. Ya, emosi positif. Apa akibatnya ke gerak? Nah, contohnya begini. Kalau kamu dikejar oleh anjing, itu ngelompat parit itu mudah sekali itu. Tapi kalau kamu jalan sendirian ngelompat enggak bisa. Kok bisa begitu? Ya. Kalau kamu mamanya seorang dikejar polisi, pernah tuh di lapas Pak Jo itu, lapas anak-anak, saya pernah ditanya oleh anak-anak itu. Pak, ngapa kok lamunnya larinya di sini, Pak? Enggak pacak kami lari sini, lari cepat katanya. Kapan dikejar polisi cepatnya larinya katanya. Ya, waktu itu saya ngetes anak Pak Jo kecepatannya di lapas anak itu. Ya. Nah, kenapa itu? Kok dikejar polisi dia bisa cepat, sementara kita tes dia enggak bisa cepat katanya, berat kakinya. Ya. Nah, balik ke itu tadi, ke motivasi. Motivasi kan bagian dari emosi, yaitu emosi positif. Nah, dengan ada emosi positif itu ada rekrutmen, namanya rekrutmen saraf atau impuls. Ya. Semakin besar impuls, maka semakin ya besar geraknya. Nah, contoh angkat besi. Kalau angkat besi, ya, itu orang itu kan konsentrasi dulu. Ya, konsentrasi dulu, baru dia bisa mengangkat yang berat. Ya, contohnya kamu lagi ngangkat taruhlah mengangkat kopi, entah mengangkat padi, entah mengangkat apa ya, lagi ngangkat diajak orang ngobrol. Bisa enggak bergerak? Bisa enggak kira-kira? Ya. Lagi ngangkat air dua kaleng, satu kaleng di kiri, satu kaleng ke kanan, beratnya kira-kira 100 kilo. Ya. Pas kamu lewat, ditegur oleh kawan, numpang nanya dulu, sobat katanya. Ya. Gimana geraknya? Pasti dia geraknya enggak kuat lagi kan, karena konsentrasinya hilang.
dengan konsentrasinya hilang, itu rekrutmen sarafnya itu mengecil. Ya. Jadi rekrutmen saraf, ya, karena gerak kita ini kan mulai dari impuls. Nah, kamu nggak ngerti pula apa itu impuls nanti itu. Ya, karena belum belajar ya. Ya, impuls itu diterima oleh reseptor. Nah, seberapa besar impulsnya itu? Ya, baik ekstrinsik maupun intrinsik. Nah, kalau ini kalau motivasi kan intrinsik. Berapa besar? Ya, berapa besar impulsnya itu? Mengakibatkan central nervous system kamu itu bergerak semakin besar. Ya, makanya orang kalau dikejar anjing, ya dikejar anjing gila, itu melompat pagar itu cepat sekali itu. Ya, setinggi 2 meter mungkin bisa terlompat oleh dia. Cuman kalau kamu disuruh melompat setelah itu tidak bisa lagi. Ya, jadi gerak itu juga dipengaruhi oleh emosi, ya, oleh impuls saraf tadi, ya, sehingga ada kemampuan gerak yang semakin besar. Ya. Nah, itu yang perlu kamu pahami. Nah, bagaimana dasarnya gerak itu? Ya, baik untuk lokomotor, non lokomotor, manipulatif, ya. Itu muaranya ke situ semua. Ya. Bagaimana bisa bergerak orang itu? Ya, itu adalah step-stepnya, ya. Mulai dari penerimaan reseptor atau impuls tadi sampai namanya sliding filament. Ya. Nah, apa itu sliding filament? Kamu belajar nanti. Ya. Apa itu pelepasan ion kalsium? Belajar berapa ATP yang dikeluarkan. Ya, harus sampai ke situ. Nah, belajar geraknya harus sampai ke situ sebetulnya. Cuman karena kita ini tidak bisa belajar tatap muka, ya karena di Zoom ini saja, ya beginilah jadinya. Ya, disuruh A dikerjakan B. Ya. Karena itu tadi kita belum pernah tatap muka. Itu mungkin penjelasannya Bu Ani. Ya, antara motivasi dan gerak. Ya, gimana? Ini sudah dijelaskan langsung sama Pak Samsuramel terkait dengan ini. Kemudian untuk transfer negatifnya tadi, apakah sudah dipahami penjelasan tentang transfer negatif, transfer gerak negatif? Ini diem paham atau gimana ini? Silakan kalau memang masih terkendala ya ditanyakan mana yang belum paham seperti itu. Kalau memang sudah paham ya alhamdulillah gitu. Transfer negatif tadi. Jadi kalau transfer negatif itu terjadi, misalnya kalian itu misalnya salah satu di antara kalian ini ahli maintenance lapangan, biasa. Tapi dalam pembelajaran kalian harus belajar bulu tangkis. Maka transfer negatifnya ini sedikit menghalangi pada saat kalian belajar bulu tangkis karena kalian telah terbiasa belajar untuk forehand tenis lapangan. Nah, maka disinilah karena terjadi perbedaan gerakan, disinilah yang dinamakan terjadinya transfer negatif. Tadi sudah dicontohkan juga di halaman mungkin halaman 11. Nah, itu sudah dijelaskan di situ. Nah, mungkin karena memang yang menjelaskan juga gimana gitu tadi ya. Jadi dia kayak gitu jadi menjelaskan gitu. Jadi mau Ibu minta tolong kerjasamanya. Kalau memang dapat, karena paparan ini kan sudah lama sekali diberikan dari awal-awal, paling tidak pada saat kalian presentasi dipahami, dipelajari lah apa isi dari yang kalian paparin itu. Tadi kayak siapa tadi temennya? Baca kognitif aja dia enggak jelas-jelas enggak dibacanya PowerPoint-nya itu. Ya, Ibu enggak mau mengingat namanya, takut nanti pada saat ngisi nilai teringat namanya kan. Oh, kemarin enggak bisa hafal aja. Sampai Ibu nginget namanya pada saat disimak, nanti berubah nilainya. Ya. Jangan kayak gitu. Jadi kira-kira kalau kamu yang udah terampil punya keterampilan di bulu tangkis, begitupun nanti di bulu di tenis meja atau di cabang-cabang olahraga lainnya. Karena misalnya untuk smash kemudian forehand, kalian untuk bulu tangkis biasa kayak gitu ada follow through-nya ya. Beda lagi nanti pada saat di tenis lapangan. Itu yang namanya transfer negatif.
Ya, tapi kalau kalian memang yang sebagian-sebagian saja tenis meja bisa, tapi tidak terlalu mendalami, tidak terlalu mengalami kesulitan. Ya, jangan lagi diulang. Semester 3 udah berapa kali salah materi? Orang 3 banyak kayak gitu masih salah. Berapa orang matanya? Dan 6 itu sudah 2 kali 3 ya, jadi 6 matanya sudah. Udah 6 mata-mata sudah. Ya. Nah, sampai sejauh ini masih ada enggak pertanyaan? Tak ada lagi nih pasti Bu yakin ini sudah cukup Bu pasti jawabnya. Kalau bisa kuliah itu cepat. Jangan sampai boleh lebih itu jangan ya pokoknya. Kalau bisa kurang itulah. Izin Bu. Ya, Wanda. Izin bertanya Bu. Yang teori motivasi tadi Bu, yang teori behavioral, teori humanistik, dan teori kognitif itu Bu. Boleh nggak Bu dijelasin lagi Bu? Mic-nya masih di mute, Bu. Oke. Ternyata Ibu masih di mute. Kalau behavioral itu dia lebih ke kalau misalnya tadi sudah dijelaskan sama teman-temannya ada 3 clue ya. Jadi kalau kita ingin melihat behavioral itu berasal dari kata behavior. Behavior itu apa? Perilaku. Ya. Jadi kalau kalian tahu dari artinya, berarti bahwa suatu perubahan di dalam perilaku itu sebagai hasil pengalaman dengan lingkungan, behavioral. Behavior itu lingkungan. Kok nggak ada yang membantah Ibu tadi Bu bilang behavioral itu perilaku. Lingkungan. Jadi pengalaman yang didapat itu berasal dari pengalaman di lingkungan untuk behavioral. Ya. Kalau humanistik itu berasal dari kata apa? Manusia Bu. Nah, human berasal dari kata manusia. Jadi kalau human itu apa? Kalau yang dijelaskan di sini itu berdasarkan teori Maslow ya. Need analistik dari awal, kebutuhan Maslow itu kebutuhan biologis, kebutuhan rasa aman, sampai ke kualitas diri. Itu yang humanities. Kebutuhan biologis itu yang sudah dijelaskan di awal, yang taksonomi Bloom. Ya, yang hierarki Maslow. Nah, itu yang dianut khusus yang humanistik. Dan yang terakhir, yang ketiga itu dia kognitif. Kognitif itu tentang pengetahuan. Jadi makanya kita kalau dalam mengajar itu bisa menggunakan ketiga-tiganya. Jangan sampai misalnya kognitif saja, atau behavioral saja, atau humanistik saja. Tapi lebih baik kita kombinasikan. Kita kaitkan satu sama lain. Ya, seperti mungkin nanti akan ada di filsafat, nanti berikutnya akan beda lagi. Jadi untuk transfer belajar gerak itu, harusnya kalau transfer itu semuanya pindah ya. Jadi Ibu kasih ke kamu, berarti Ibunya habis ya, transfer ya. Tapi sekarang itu transfer itu lebih ke berupa bertransformasi. Apa yang Ibu kasihkan ini harusnya bisa dikembangkan oleh kalian. Ya, jangan sampai Ibu transfer, Ibunya habis ilmunya. Kan kayak gitu kan, transfer di sini bukan seperti itu maksudnya. Ya, kira-kira seperti itu. Gimana Wanda terkait dengan behavioral, humanistik, sama apa tadi yang ketiga? Kognitif. Kognitif. Baik Bu, sudah dapat dimengerti. Terima kasih Bu. Ya.
Mungkin memang dirasa mungkin kita sama-sama bosen ya tatap layar kayak gini. Nah, nanti juga ini dulu nggak tahu Ibu, mungkin karena kalian memang belum pernah tatap muka ya. Jadi ingin sekali ini mahasiswa baru ke kampus punya ya kalau memang di sekolah di sekolah maupun di ruang belajar itu pasti beda, ketemu temen benar-benar lihat muka seperti itu pasti beda rasanya. Tapi sabar, kita tunggu sama-sama sabar tunggu. Apa yang ada sekarang ini maksimalkanlah ya. Jadi yang benar ya. Masker tak boleh dibuka. Ibu tadi nggak sekolah tadi maskernya udah buka pas makan baik. Pada iftar kan dibuka pas lain dibuka. Apa? Nah, gimana? Ibu rasa sudah cukup. Gimana ini kita panggil boleh Pak Ramelnya, nanti kita bisa screenshot Pak Ramel. Ya, karena nanti kalau memang sudah tatap muka, bisa bertemu dengan teman, kemudian saling kumpul-kumpul, ya beda pasti rasanya. Ya mungkin kalian nggak tahu gimana wujud sama sekali teman-teman kamu ini, gimana. Semoga ya. Mungkin yang sudah pernah ketemu tahu, tapi yang belum pernah ketemu ya nggak tahu gitu kan. Harapannya nanti semester 4 kalian bisa ketemu, langsung lihat nyata temannya. Amin. 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 Ya, tapi sekarang berilah motivasi diri kalian dulu. Dengan media yang ada ini ya, jangan sampai nggak dapat apa-apa. Motivasinya seperti itu. Ya. Semangat. Ibu juga kayak gitu. Bosen Ibu, jujur aja. Ya, mau gimana, tapi inilah yang terjadi ya. Kita tunggu aja. Ya sudah, kita screenshot dulu. Vito, tolong Vito. Oke, slide 1.